Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali melalui video pembelajaran matematika di pertemuan yang kelima. Pada pertemuan kelima ini, Ibu coba akan bahas sedikit tentang contoh soal penerapan bilangan bulat dan bilangan pecahan. 4 pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari, Ibu sudah membahas tentang bilangan bulat dan bilangan pecahan. Yang terakhir minggu yang lalu kita sudah bahas bagaimana operasi hitung bilangan pecahan. Silakan nanti kalian pelajari lagi apa yang sudah Ibu bahas di minggu-minggu sebelumnya. Karena untuk persiapan ulangan harian di minggu depan. Mari untuk pertemuan kali ini kita perhatikan beberapa contoh soal untuk penerapan bilangan bulat dan pecahan. Nomor 1, suhu udara di kota A mula-mula 4 derajat Celcius. Jika suhu di daerah tersebut mengalami penurunan 9 derajat Celcius, maka tentukan suhu udara di kota A sekarang. Bagaimana cara menyelesaikannya? Silakan perhatikan penjelasan berikut. Cara menyelesaikannya, tolong diperhatikan. Ketika ketemu soal, bentuk soal cerita seperti ini, maka kita harus bisa memahami dulu apa yang diketahui dalam soal, kemudian apa yang ditanyakan, baru kemudian kita jawab. Nah, kita lihat nomor 1. Diketahui suhu udara di kota A mula-mula 4 derajat Celcius. Kemudian mengalami penurunan 9 derajat Celcius. Itu yang diketahui dalam soal. Yang ditanyakan, kita tulis ditanya. Suhu udara sekarang berapa? Kasih tanda tanya, boleh. Atau bisa dituliskan berapa suhu udara sekarang. Baru kita lanjutkan dengan cara menuliskan jawabannya. Nah, sekarang karena awalnya 4 derajat Celcius, kemudian turun, kalau turun berarti ada pengurangan. Nah, nanti kalau ketemu soalnya di sini naik, berarti ada penjumlahan. Karena di sini ada penurunan, maka ada tanda kurang. Bisa dilihat di sini, suhu udara di kota A sekarang sama dengan 4 derajat Celcius dikurangi 9 derajat Celcius. Ini akan sama dengan, ingat, pengurangan sama saja dengan penjumlahan dengan lawan dari pengurangnya. Berarti sama saja di sini 4 derajat Celcius ditambah lawan dari 9 adalah negatif 9. Jadi 4 derajat Celcius ditambah negatif 9 derajat Celcius. Yang positifnya ada 4, yang negatifnya ada 9. Maka hasilnya akan sama dengan negatif 5 derajat Celcius. Jadi jawabannya, jika mula-mula 4 derajat Celcius turun 9 derajat Celcius, maka suhu udara di kota A sekarang adalah negatif 5 derajat Celcius. Artinya lebih dingin ya dari suhu mula-mula awalnya 4 derajat, sekarang negatif 5 derajat, berarti lebih dingin. Soal nomor 2. Suatu permainan mempunyai aturan sebagai berikut. Jika menang, mendapat nilai 3. Jika kalah, mendapat nilai negatif 2. Jika seri, mendapat nilai negatif 1. Nah, suatu regu bermain 47 kali dengan hasil 21 kali menang dan 3 kali seri. Tentukan nilai yang diperoleh regu tersebut. Ini ada pernah keluar di soal LKPD yang kedua, ya kalau nggak salah yang kedua. Untuk penyelesaiannya, seperti tadi nomor 1, kita tuliskan dulu apa yang diketahui, apa yang ditanya, baru kita jawab. Yang diketahui dalam soal, ada suatu regu, bermainnya 47 kali, menangnya 21 kali,
serinya 3 kali. Sekarang skornya, boleh kalian nanti lengkapi di sini. Jika menang, skornya 3, jika kalah, skornya negatif 2, dan jika seri, skornya 1. Nah, Ibu tidak tuliskan ya, ini yang bermainnya saja. Nah, karena di sini 47 kali main, menang 21 kali, dan seri 3 kali. Ini yang dituliskan baru menang dan seri. Berarti yang kalah belum ada kan? Nah, berapa kali kalahnya? Karena mainnya 47 kali, maka kalahnya 47 dikurangi 21 tambah 3. 47 dikurangi 24, maka kalahnya sebanyak 23 kali. Berikutnya, apa yang ditanyakan? Yang ditanya dalam soal, berapa nilai yang diperoleh regu tersebut? Nah, baru sekarang kita jawab. Karena tadi menang itu dapat nilai 3, maka kita coba mencari nilai untuk menang. 1 kali menang nilainya 3. Kalau 2 kali menang berarti nilainya 6 kan? 3 kali menang berarti nilainya 9. Sekarang kalau 21 kali menang berarti tinggal 21 kalikan 3. Hasilnya sama dengan 63. Sekarang yang kalah. 1 kali kalah maka mendapat nilai negatif 1. Kalau 2 kali kalah berarti tinggal 2 kali negatif 1 kan? 3 kali kalah, 3 kali negatif 1. Nah, sekarang karena kalahnya 23 kali, berarti 23 kali negatif 1. Hasilnya sama dengan negatif 23. Nah, satu lagi yang seri. Kalau seri, berarti dia nilainya 1. 1 kali seri, nilainya 1. 2 kali seri, berarti nilainya 2. Kalau 3 kali seri, ya tinggal 3 kali 1. Hasilnya adalah 3. Nah, kesimpulannya, nilai yang diperoleh regu tersebut kita tinggal jumlahkan. 63 ditambah negatif 23 ditambah 3. Ini bisa kalian hitung nggak langsung 3-3-nya, 2-2 dulu. 63 ditambah negatif 23, berarti hasilnya 40. 40 ditambah 3, hasilnya 43. Jadi, nilai yang diperoleh oleh regu tersebut adalah 43. Soal yang terakhir, yang ketiga, ini tentang pecahan. Kalau tadi bilang bulat semua ya, sekarang soal pecahan. Nomor 3. Sebuah kebun digunakan 1/4 bagian untuk menanam kacang panjang, 3/20 bagian untuk menanam tomat, dan 1/10 bagian untuk menanam timun. Tentukan berapa persen bagian dari kebun yang digunakan untuk menanam tanaman tersebut. Jadi yang ditanyakan berapa persen ya. Kita lihat bagaimana cara penyelesaian. Ini penyelesaian untuk soal nomor 3. Bisa dituliskan diketahui, ditanya, dijawab. Nah, Ibu langsung tuliskan diketahui dan dijawab. Yang pertama yang diketahuinya di sini misalkan kebun seluruhnya dinyatakan dengan 1 bagian. Maka bagian kebun yang ditanami ketiga jenis tanaman tersebut di atas adalah, tadi karena dalam soal itu 1/4 untuk kacang panjang, 3/20 untuk tomat, dan 1/10 untuk timun, maka 1 bagian tanah tersebut ini bisa kita tuliskan 1/4 ditambah 3/20 ditambah 1/10. Nah, ini yang akan kita cari. 1 bagian itu untuk 3 jenis tanaman. Kita coba hitung dulu berapa jumlah bagiannya itu ya. Totalnya jadi berapa, baru kita rubah dalam persen. Perhatikan lagi apa yang sudah Ibu tuliskan di slide-nya. 1/4 tambah 3/20 ditambah 1/10. Penyebutnya berbeda semuanya.
Di sini ada 3 pecahan dengan penyebut yang berbeda, maka kita harus samakan dulu penyebutnya ketika kita akan menjumlahkan suatu pecahan. Bagaimana cara menyamakan penyebut? Sudah dibahas di pertemuan ketiga. Sekarang di sini ada 4, 20, dan 10. KPK dari 4, 20, dan 10. Berarti adalah 20 kan? Nah, sekarang pecahan yang senilai dengan 1/4 ketika penyebutnya adalah 20. Kita bisa hitung gini saja. 20 dibagi 4. Hasilnya berapa? 20 bagi 4, 5 kan? 5 kali 1, hasilnya 5. Sambil lihat slide-nya ya. Berikutnya, tambah. Karena yang kedua di situ 3/20, penyebutnya tetap 20, maka tidak dirubah pembilangnya, tetap ada angka 3. Makanya di tengah-tengah di situ masih ada angka 3 ya. Yang terakhir ditambah. Nah, penyebutnya awalnya 10, mau dijadikan 20. Sekarang mau mencari pembilangnya. Berarti 20 dibagi 10, hasilnya berapa? 2 kan? 2 kali 1, hasilnya 2. Maka di situ di dalam slide terlihat kan? 5 tambah 3 tambah 2 per 20. Sekarang penyebutnya sudah sama semuanya. Ibu tuliskan hanya 1. Kalau penyebutnya sama, tuliskan cukup 1, tidak masalah. Mau ditulis per pecahan, ya silakan. Ini untuk menyederhanakan saja. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 2 berarti 10. 10 per 20. Kita sederhanakan. Nolnya bagi aja 10 semua. Nol bisa dicoret lah. Sekarang berarti sisanya tinggal 1 per 2. Nah, belum selesai sampai situ. Pertanyaannya, berapa persen bagian yang ditanami oleh ketiga jenis tanaman tersebut? Ini artinya kan kalau 3 tanaman itu menempati setengah bagian dari tanah yang atau dari kebun seluruhnya. Setengah bagian ditanami oleh tomat, ditanami kacang panjang, ditanami oleh timun. Nah, sekarang karena pertanyaannya berapa persen, berarti setengah ini kita rubah dalam bentuk persen. Berarti kita tinggal kalikan setengah kali 100%. 1 kali 100, 100, 100 dibagi 2, berarti 50%. Jadi, bagian kebun yang ditanami sayuran tersebut adalah 50%. Bagaimana anak-anak sudah paham apa yang telah Ibu bahas pada pertemuan kali ini? Tadi sudah membahas 3 soal penerapan, 2 soal untuk bilangan bulat, dan 1 soal untuk bilangan pecahan. Kalian bisa ulang kembali, tonton kembali video pembelajaran yang Ibu berikan ini mengenai penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, baik itu bilangan bulat maupun bilangan pecahan. Silakan kalian bisa buka kembali video pembelajaran yang sudah Ibu berikan sebelumnya di YouTube, atau boleh di modul pembelajaran yang sudah diberikan oleh Ibu juga, atau kalian bisa menggunakan membaca buku paket yang sudah diberikan dari perpustakaan. Kemudian atau kalian bisa mencari referensi yang lain dari buku paket yang lain, atau dari link pembelajaran yang lain, baik itu Ruang Guru, Jenius, dan sebagainya. Silakan kalian cari sumber belajar yang lain yang sesuai untuk materi bab 1 ini. Persiapkan untuk ulangan harian di minggu depan. Untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.